Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun video ini ditonton, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik industri saya di perusahaan Giken Precision Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juniku Firdaus Gultom dengan NIM 4412211005, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Politeknik Negeri Batam, kelas malam A semester 8. Isi dari presentasi saya hari ini yaitu yang pertama adalah profil dan sejarah perusahaan, lalu ada visi misi, lalu ada struktur organisasi, lalu ada divisi penempatan dan fungsi, ada alur proses SMT, dan juga ada proyek dari perusahaan. Memasuki profil dan sejarah perusahaan. PT Giken Precision Indonesia merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang didirikan di Batam pada tahun 1991 dan berada di bawah naungan Giken Sakata di Singapura. PT ini berlokasi di kawasan Industri Citra Buana Industrial Park 2 di Batu Ampar. Perusahaan ini awalnya bergerak dalam bidang plastik injection molding dan komponen elektronik. Kemudian berkembang menjadi penyedia layanan Electronic Manufacturing Service atau EMS yang meliputi Print Circuit Board Assembly atau PCBA di tempat saya magang. Lalu ada sistem assembly, lalu ada pembuatan prototype dan fabrikasi tooling. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, PT Giken Precision Indonesia berkomitmen menghasilkan produk dan layanan manufaktur berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, baik pasar, domestik maupun internasional. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan manufaktur elektronik yang unggul dengan mengutamakan kualitas sebagai komitmen utama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dilanjut dengan misi, memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi melalui pencapaian Zero Customer Claim, pengendalian limbah produksi, peningkatan efisiensi, dan produktivitas secara berkelanjutan, serta memastikan pengiriman produk tetap tepat waktu dan sesuai standar pelanggan. Di sini adalah struktur organisasi teknisian departemen di mana saya melakukan praktik industri. Lalu ada divisi penempatan dan fungsi, saya ditempatkan di SMT Technician Department, yang mana fungsi utamanya adalah bertugas memastikan proses pemasangan komponen elektronik pada PCB atau print circuit board berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Adapun tugas dari SMT Technician adalah yang pertama menyiapkan dan mengoperasikan mesin SMT seperti printer solder press, pick and place mesin, dan reflow oven. Yang kedua adalah melakukan setup dan change model mesin sesuai dengan jenis produk yang akan diproduksi. Yang ketiga adalah memantau proses produksi SMT untuk memastikan mesin berjalan normal dan target produksi tercapai. Yang keempat adalah melakukan perawatan atau maintenance dan troubleshooting ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada mesin SMT. Lalu yang kelima adalah memastikan kualitas hasil produksi dengan melakukan pengecekan terhadap pemasangan komponen dan kualitas solder. Yang keenam adalah mengurangi downtime mesin serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas lini produksi. Yang ketujuh adalah mencatat dan melaporkan hasil produksi serta masalah teknis yang terjadi selama proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan alur proses perakitan surface mount teknologi. Yang pertama adalah solder paste printing, yaitu proses pencetakan solder paste pada permukaan PCB menggunakan
stencil sebagai persiapan pemasangan komponen. Di proses ini, PCB yang tadinya kosong dan akan dilakukan mounting atau dipasang part. Pada proses ini adalah untuk nanti PCB yang tadinya kosong dicetak em, menggunakan solder, menggunakan alat stensil yang sesuai dengan cetakan pada PCB. Kemudian keluar dari mesin menuju mesin pick and place, yang mana proses pemasangan komponen elektronik pada PCB secara otomatis menggunakan mesin pick and place. Yang tadinya sudah disolder, kemudian masuk ke mesin pick and place, lalu eh, komponen yang telah ditetapkan akan dimonting pada mesin ini secara otomatis. Kemudian ada proses reflow soldering, yaitu proses pemanasan PCB pada reflow oven untuk melelehkan solder paste dan membentuk sambungan solder. Pada proses ini, PCB yang tadi sudah komplit, yang sudah disolder dan sudah dimonting, akan direkatkan atau dipanaskan, yang mana tujuannya agar komponen yang tadinya dipasang tidak jatuh. Lalu ada AOI inspection, yaitu pemeriksaan otomatis menggunakan automatic optical inspection atau AOI untuk mendeteksi kesalahan pemasangan dan solder. Jadi pada proses ini mesin yang keluar dari oven akan dicek dengan mesin ini, yang mana tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan atau perbedaan part yang tadi sudah ditetapkan oleh engineer. Karena komponen-komponen yang sudah ditetapkan, jika ada kesalahan pemasangan dari operator, itu akan menjadi barang tersebut menjadi reject dan tidak berfungsi. Sehingga barang yang telah diproduksi massal harus dikerjakan ulang. Lalu ada visual inspection, yaitu pemeriksaan hasil perakitan PCB secara visual untuk memastikan tidak terdapat cacat yang terlihat. Jadi pada proses ini sama seperti proses AOI inspection, tapi yang pada proses visual inspection ini menggunakan pemeriksaan manual. Lalu ada final output PCB, yang mana PCB hasil perakitan SMT yang telah memenuhi standar kualitas perusahaan dan siap ke proses selanjutnya. Lalu ada project. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu customer dan produk di perusahaan Giken Precision Indonesia. Yang pertama ada PT Philips, yang mana produk elektronik rumah tangga dan kesehatan, seperti alat cukur listrik, sikat gigi elektrik, hair dryer, serta peralatan kesehatan elektronik. Lalu ada PT Epson, yang mana menghasilkan produk elektronik seperti printer, scanner, proyektor, dan perangkat pendukung pencetakan digital. Lalu ada Ryoyo, yang mana menghasilkan komponen kelistrikan dan elektronik seperti saklar listrik, modul kontrol, serta perangkat pendukung sistem kelistrikan industri. Lalu yang keempat ada Power of Blue Tea, yang mana menghasilkan produk penyimpanan energi dan kelistrikan seperti portable power station, baterai penyimpanan energi, dan sistem backup listrik rumah tangga. Sekian presentasi laporan praktik industri dari saya. Jikalau ada kesalahan dan eh, penyebutan yang saya sengaja maupun tidak sengaja dari presentasi saya berikut barusan, saya meminta maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.